Peran guru dalam menanamkan nilai karakter disiplin siswa dan tanggung jawab melalui pembelajaran IPS di SMP 1 Sempu. Pada penelitian proposal ini, poin utama yang pertama yaitu konteks penelitian, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, 5 definisi istilah, 6 penelitian terdahulu, 7 metode penelitian, dan 8 kajian. Pada konteks penelitian yaitu isinya pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara yang berfungsi sebagai modal tidak hanya untuk kehidupan masa sekarang tetapi untuk kehidupan masa depan. Pada masa ini pendidikan tidak lagi sekedar proses transfer pengetahuan tetapi berkontribusi dalam membentuk siswa menjadi individu yang memiliki karakter yang baik. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat menegaskan bahwa pemerintah lewat lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia. Pada kasus ini, Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menekankan pentingnya pengembangan kemampuan dan pembentukan budi pekerti serta peradaban masyarakat yang kokoh. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik karakter dan peradaban bangsa sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian diharapkan lahir generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, sehat, berpengetahuan, inovatif, mandiri, dan berkontribusi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Karakter dapat dimaknai sebagai pola pikir dan perilaku yang unik bagi setiap orang dalam konteks interaksi dan kolaborasi, baik di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Individu yang memiliki sifat baik adalah seorang yang hadir dapat mengungkapkan pandangannya dan bersedia tanggung jawab atas setiap pilihan yang ia perbuat. Karakter dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, yang tercermin dalam perilaku, sikap, keinginan, ucapan, serta tindakan yang didasarkan pada cerita agama, hukum, norma, tradisi, dan estetika. Pendidikan karakter berfungsi sebagai medium untuk menanamkan akhlak dan nilai-nilai etika kepada para peserta didik, terutama di tengah fenomena penurunan karakter yang kini sering dianggap sebagai bentuk eksternalitas moral. Walaupun program modifikasi kurikulum 2013 dan inisiatif profil pelajar Pancasila berupaya menyeimbangkan ketiga aspek pendidikan tersebut, dalam praktiknya kita seringkali menemukan bahwa fokus lebih banyak diarahkan pada ranah kognitif. Salah satu aspek karakter adalah kedudukan seorang yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain untuk memahami bagaimana karakter orang tersebut. Padahal dari situasi ini orang lain menilai kepribadian seseorang. Hal ini dikarenakan sikap merupakan representasi dari kepribadian seseorang, meskipun penilaian dan pandangan orang lain belum sepenuhnya akurat dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang norma fakultas bagi lulusan SMP atau MTS. Salah satu aspeknya yang terkait dengan sikap dan mencakup kualifikasi yang diantisipasi. Memiliki sikap yang baik mencerminkan kedudukan seorang yang beriman, berakhlak yang baik, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Namun dalam penelitian ini, peneliti berkonsentrasi mengenai dua nilai karakter, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Perlu kita perhatikan pentingnya kedua aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter seperti disiplin dan tanggung jawab adalah fondasi yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Karakter memainkan peran penting dalam interaksi sosial, baik di dalam kelompok maupun bersosialisasi. Kehadiran sosok dalam masyarakat biasanya mencerminkan kemajuan dan kesesuaian yang diinginkan. Pengembangan karakter dapat berlangsung di berbagai lingkungan, termasuk dalam keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Pada sebuah keluarga, orang tua mempunyai peranan penting dalam mengembangkan karakter anak-anak mereka. Pada lingkungan, para pembimbing hendaknya memberikan contoh-contoh atau stand yang baik yang dapat dijadikan ilustrasi bagi
bagi manusia. Selain itu, dalam satu kelompok, sifat seseorang akan lebih lancar diceritakan oleh orang-orang di sekitarnya, karena medan kelompok mempunyai pengaruh besar terhadap individu. Di SMP yang saya teliti ini merupakan lembaga yang berada di tengah Kecamatan Sempu, tepatnya di Banyuwangi. Lembaga pendidikan lain di SMP 1 Sempu ini juga menerapkan pendidikan karakter yang menekankan pada ketertiban dan amanah sehingga menghasilkan lulusan yang tertib, dapat diandalkan, berprofesi inovatif, mempunyai kecerdasan yang baik dan unggul dalam bidang imtak serta hikmah dan teknologi. Meskipun dengan demikian, memperoleh hasil yang baik bukanlah perkara yang gampang. Proses ini membutuhkan usaha, ketulusan, toleransi, dan perjalanan yang cukup lama. Pada usaha mengembangkan pendidikan karakter yang menekankan disiplin dan tanggung jawab, para pembimbing masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesulitan dalam mengimplementasikan struktur disiplin dan tanggung jawab dalam pendidikan karakter, yang seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dari para siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter tersebut. Dengan melihat berbagai permasalahan yang kompleks ini, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan kajian mengenai penanaman disiplin dan nilai-nilai karakter tanggung jawab. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian itu mengarah ke bagaimana pelaksanaan penanaman nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab melalui pembelajaran IPS terhadap siswa SMP Negeri 1 Sempu. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab melalui pembelajaran IPS terhadap siswa SMP Negeri 1 Sempu. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penanaman nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab melalui pembelajaran IPS terhadap siswa SMP Negeri 1 Sempu. Yang kedua, untuk mendeskripsikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab melalui pembelajaran IPS terhadap siswa SMP 1 Sempu. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi serta dijadikan acuan bagi penelitian sejenis, sehingga mendorong para peneliti untuk lebih mendalami studi mereka. Yang kedua yaitu praktis. Pada studi ini, peneliti mendapatkan pengalaman langsung yang mendukung pengembangan budi pekerti baik di kawasan sekolah maupun di sekitarnya. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah itu juga ada dua. Yang pertama yaitu nilai karakter disiplin adalah setiap sikap dan tindakan yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan, nilai yang ada, serta norma. Bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, nilai karakter tanggung jawab mencerminkan sikap dan tindakan yang menunjukkan kesadaran serta komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan integritas. Ide ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan berinteraksi sosial. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini ada dua skripsi yang saya ambil. Yang pertama yaitu skripsi karya Muhammad Denis Wahyu Prastika dari Fakultas Pendidikan Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 dengan judul penanaman nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Anbang Kabupaten Boyolali. Pada skripsi di atas, hasilnya yaitu kesamaan dari pengamatan ini terletak pada pembahasan mengenai pendidikan karakter, terutama disiplin dan tanggung jawab. Namun, temuan yang dihasilkan menunjukkan adanya perbedaan. Begitu juga dengan diskusi yang memiliki latar belakang dan pendekatan praktis yang bervariasi. Yang kedua yaitu skripsi karya Alfia Nur Fuad dari UIN Malang tahun 2018 dengan judul Peran Guru IPS dalam Membentuk Karakter Siswa atau Studi Kasus di Kelas 7 SMP Islam Sabilur Rosyad
Gasek Karangbesuki Sukun Malang. Persamaan antara penelitian-penelitian ini adalah bahwa kedua penelitian tersebut berbeda dalam hal karakter disiplin ilmu dan kewajiban serta gaya eksplorasi. Meski begitu, posisi temuan dan kelas yang digunakan dalam studi kasus jelas berbeda. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam studi ini, penulis memutuskan untuk mengembangkan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasari oleh sejumlah pertimbangan. Yang pertama, metode ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan mampu beradaptasi dengan realitas yang kompleks. Selain itu, pendidikan ini memungkinkan terjadinya hubungan yang lebih dekat antara peneliti dan informan, serta meningkatkan sensitivitas terhadap konteks yang ada. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang bersifat faktual dan memerlukan analisis yang mendalam. Keterlibatan langsung peneliti di lapangan membuatnya lebih mampu menghasilkan data yang komprehensif dan bernilai. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori itu ada 3. Yang pertama itu pengertian peran guru. Yang kedua pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu ada 3. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin juga ada 3 isi. Nah, yang pertama pengertian peran guru. Secara linguistik, istilah part berasal dari bahasa Inggris yang berarti bagian. Pada konteks bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai seperangkat atau tingkah laku yang dimiliki oleh seorang yang menduduki suatu jabatan. Pada istilah ini, bagian mengacu pada seperangkat sikap atau perilaku yang diharapkan dan dimiliki oleh individu yang berperan dalam masyarakat atau suatu lembaga tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan karakter. Pengertian karakter secara linguistik, istilah karakter pada Kamus Bahasa Inggris Indonesia memiliki beragam makna, di antaranya sifat, karakter, dan watak. B yaitu tujuan pendidikan karakter. Sasaran pendidikan karakter ialah untuk menciptakan suatu bangsa yang kuat dan bersaing, dipenuhi dengan nilai-nilai mulia dan etika, serta memiliki semangat toleransi dan kerjasama. Prinsip-prinsip pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan efektif jika para guru mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut atau prinsip-prinsip fundamental tersebut dengan pendidikan karakter dengan teliti. Kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan pemerintah dan peraturan yang telah berlaku. Yang kedua yaitu tujuan disiplin. Tujuan dari mendisiplinkan diri dan siswa adalah mengajarkan kepatuhan ketika kita melatih seorang anak untuk mengalah. Kedua, upaya menegakkan sikap disiplin ada 3 yaitu keteladanan. Seorang guru harus mampu memberikan keteladanan karena ia merupakan tokoh dan panutan bagi para peserta didiknya. Yang kedua, paksaan, artinya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa harus diberikan sanksi yang sesuai. Seorang guru tidak boleh pilih kasih terhadap siswanya yang melanggar, harus mendapatkan sanksi dengan semestinya. Yang ketiga, kesadaran. Setiap individu adalah tonggak utama dalam kedisiplinan, karena apabila individu mampu sadar dan paham pentingnya disiplin, maka secara alamiah sikap disiplin akan tertanam dengan baik pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang menanggung berbagai hal. Tanggung jawab mencerminkan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik untuk diri sendiri, lingkungan maupun masyarakat. IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar maupun menengah, serta diakui sebagai program studi di perguruan tinggi. Istilah ini sejalan dengan social studies. Seks pendidikan IPS mencakup berbagai disiplin ilmu sosial meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sosiologi, politik, dan psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.